Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami yaitu kelompok 1 akan mempresentasikan materi terakhir yaitu tentang korosi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya yang dari kamar Pak Amsen. Saya Muhammad Bintang Mahmud, absen 26. Langsung aja kita mulai ke materi yang pertama yaitu pengertian dari korosi yang akan dijelaskan oleh saya. Baik, yang pertama ada pengertian korosi. Korosi atau paras adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Berikutnya akan dijelaskan oleh Agnes mengenai proses dari korosi. Jadi ini adalah proses korosi. Nah, di proses korosi ini aku ambil dari kegiatan besi, logam besi. Oh, ini misalkan besinya. Nah, korosi ini juga terjadi ketika permukaan kedua logam bersentuhan dengan gas atau cairan kimiawi. Korosi ini menyebabkan logam menjadi berlubang, kaku, dan berwarna coklat. Menurut aku kalau misalnya ada yang nanya, kenapa warnanya coklat itu karena kaku. Dan juga kan kalau misalkan kalian tahu besi logam itu kan ditekuk ya. Nah, karena ditekuk itu dia mengalami kerusakan. Di kerusakan itu ada di besinya itu ada anoda sama katoda. Di anoda itu terjadi reaksi oksidasi besi, dia menghasilkan reaksi ini. Terus di katoda dia di katoda itu terjadi reaksi reduksi oksigen yang terfasilitasi dengan adanya elektron hasil oksidasi besi dan ion hidrogen sehingga menghasilkan molekul-molekul air. Ion besi 12 yang selalu akan dioksidasi lebih lanjut oleh oksigen dan menyebabkan reaksi korosi terus-menerus. Jadi karena adanya angin sama air dari hujan ataupun apapun itu, jadi besinya itu laku terus dia mengalami korosi terus-menerus. Berikutnya ada faktor penyebab terjadinya korosi yang akan dijelaskan oleh Rifki. Faktor penyebab korosi yang pertama tuh ada air dan kelembapan udara. Air dan kelembapan udara itu disebabkan karena adanya kadar uap air yang cukup tinggi yang dapat menyebabkan korosi. Kadar uap air itu apa? Uap air itu contohnya kayak lembab. Semakin tinggi kadar uap air maka semakin mudah juga terjadinya korosi. Nah, terus yang kedua ada elektrolit. Nah, elektrolit itu contohnya seperti larutan asam atau garam. Dia dapat mempercepat terjadinya korosi karena dia mempermudah transfer muatan. Yang ketiga ada permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Yang keempat itu ada keberadaan zat pemotor. Zat pemotor itu seperti debu dan karbon hasil pembakaran itu juga mempercepat terjadinya korosi. Yang kelima ada terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua logam yang saling bersinggungan dan memiliki perbedaan potensial muatan, potensial elektroda. Yang keenam ada temperatur. Temperatur atau suhu panas akan menghasilkan energi kinetik yang dapat menyebabkan terjadinya korosi.
Selanjutnya nomor 7, tingkat keasaman. Larutan asam atau yang memiliki pH di bawah 7 itu dia lebih cepat terjadinya proses korosi dibandingkan dengan larutan yang tidak asam. Terus yang ke-8 ada mikroba. Mikroba ini mampu mendegradasi logam melalui reaksi redoks untuk memperoleh energi pada keberlangsungan hidupnya. Terus selanjutnya berikutnya ada jenis-jenis dari korosi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi yang pertama ini ada korosi seragam atau uniform tadi. Korosi seragam itu merupakan korosi yang terjadi secara merata pada seluruh permukaan logam karena terpaparnya lingkungan yang korosif. Contohnya itu ini, ada karat pada besi sama tembaga yang berubah warna menjadi warna hijau. Terus yang kedua ada korosi sumur atau heating corrosion. Korosi sumur ini tuh korosi yang membentuk suatu lubang-lubang kecil atau sumur pada suatu permukaan logam. Contohnya itu lubang-lubang kecil pada stainless steel yang terpapar lingkungan klorida. Ini misalnya kalau kalian lihat ada keran air yang memang stainless steel gitu, pasti dia tuh bakal karatannya tuh kayak bolong-bolong kecil gini, emang tidak terlalu kelihatan maaf. Terus yang ketiga itu ada korosi celah atau crevice corrosion. Korosi celah ini tuh terjadi, korosi yang terjadi pada celah-celah celah-celah sempit antara dua permukaan logam atau permukaan logam maupun non logam. Contohnya itu korosi pada sambungan baut di bawah gasket. Gasket ini kalau misalnya kalian yang punya baut sama pokoknya ada yang kayak lingkaran tipis gitu, itu namanya gasket. Sama dia tuh juga bisa terjadi di bawah tumpukan dari baut itu. Terus yang berikutnya ada korosi galvanis atau galvanic corrosion. Nah, korosi galvanis ini tuh korosi yang terjadi ketika dua logam yang beda potensial listriknya itu saling bersentuhan dalam suatu elektrolit. Contohnya itu ada korosi pada sambungan besi dan tembaga di bawah air laut. Dan berikutnya ada korosi tegangan atau corrosion cracking. Nah, korosi tegangan ini tuh korosi yang terjadi karena adanya kombinasi tegangan mekanik dan lingkungan korosif. Contohnya itu retakan pada pipa baja yang tertekan di lingkungan klorida. Jadi kayak ini kan pipa tembaga. Terus karena dia terpapar sama lingkungan klorida sama tegangan mekanik, dia tuh karatannya tuh jadi kayak pecah gitu. Terus berikutnya ada korosi erosi atau erosion corrosion, yaitu korosi yang terjadi akibat kombinasi korosi kimia dan abrasi mekanik akibat aliran fluida. Contohnya itu korosi pada pompa yang terkena aliran air yang mengandung pasir. Yang selanjutnya ada korosi kelelahan atau fatigue corrosion. Nah, ini tuh korosi yang terjadi akibat kombinasi antara beban siklik dan lingkungan korosif. Jadi kebanyakan korosi itu tuh terjadi karena terpaparnya dari lingkungan yang korosif. Contohnya itu kalau korosi kelelahan ada retakan pada pegas yang terus-menerus ditepuk di lingkungan dalam. Yang terakhir ada korosi mikrobiologi. Nah, ini tuh korosi yang terjadi karena aktivitas mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Contohnya itu korosi pada pipa bawah tanah akibat aktivitas bakteri reduksi suhu. Selanjutnya ada materi dari upaya pencegahan korosi yang akan dijelaskan oleh Raifa. Untuk upaya pencegahan ada dua. Yang pertama itu menggunakan lapisan pelindung, dan yang kedua menggunakan perlindungan katoda. Yang pertama itu ada
Yaitu maksudnya contoh penerapan itu pada rak piring dan keranjang pada sepeda. Terus yang keempat, pelapisan dengan timah atau disebut dengan tin plating. Itu contoh penerapan caranya pada kaleng atau kemasan makanan. Terus yang kelima, pelapisan dengan zinc atau yang disebut dengan galvanisasi. Contoh penerapan cara ini yaitu pada tiang telepon dan badan mobil. Terus yang keenam, pelapisan dengan kromium atau yang disebut dengan kromium plating. Contoh penerapan cara ini yaitu pada bumper mobil. Terus selanjutnya perlindungan asli. Penggunaan logam lain yang lebih reaktif pada anoda atau magnesium sehingga magnesium mengalami oksidasi. Terakhir akan dibacakan kesimpulan oleh Syairil. Jadi dari kesimpulan apa yang telah kita katakan, korosi adalah bereaksi logam dengan oksigen di udara dan di air, di mana logam melepaskan elektron mengalami oksidasi sehingga menjadi oksida logam. Misalnya besi dalam kurung Fe akan mengalami korosi sehingga menjadi karat yang memiliki nama kimia besi. Terus oksidasi atau Fe2O3. Korosi adalah salah satu masalah penting yang hadir dalam kehidupan sehari-hari karena reaksi ini diakibatkan oleh proses oksidasi. Korosi dapat dihindarkan dengan melapisi besi atau logam lainnya dengan melapis tingkat tahan karat atau pelumas agar tidak langsung berhubungan dengan air dan oksigen. Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dari depan. Aku mau nanya bagaimana kita bisa mengembangkan metode pencegahan korosi yang lebih ramah lingkungan untuk menggantikan inhibitor korosi berbasis kromium yang beracun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Larissa Putri Muntas dari kelompok 3 ingin bertanya. Zat motor dapat menjadi salah satu faktor yang mempercepat korosi. Kenapa demikian? Apakah karena zat motor dapat lebih mudah menangkap maupun melepas elektron atau karena peran lainnya? Terima kasih. Ya. Nanya mulu apa nih? Saya Sam. Tunggu. Masih nyala? Saya Sabi Kizat Mangku Sadikin dari dari kelompok 4 ingin menanyakan mengapa korosi sering terjadi pada benda logam, terutama besi dan baja. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Odelia, perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya, pada suhu berapa yang mempercepat proses korosi? Terima kasih. Makasih. Di PPT. Oh, maaf ya guys. Assalamualaikum, saya Muhammad Akmal Rafa. Izin bertanya. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana reaksi pelapisan cat itu bisa menghindari korosi pada besi. Lalu yang kedua, apakah ada hubungan antara galvanic corrosion dengan sel galvanik. Dan yang ketiga itu jika kita menggunakan senyawa untuk menghilangkan karat, misalnya pada wastafel itu, bagaimana prosesnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Putri dari
kelompok 7. Saya izin bertanya, mengapa logam yang mengalami korosi cenderung kembali ke bentuk senyawa asalnya di alam? Dan selain magnesium, apa saja yang dapat digunakan sebagai pelindung besi terhadap korosi dengan metode perlindungan katodik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Salsabila dari kelompok 8. Saya ingin memberikan pertanyaan. Yang pertama itu kan tadi Reva menjelaskan tentang pelindung untuk pelindung yang buat mengatasi pergulatan. Alvanium. Iya. Nah, kalau misalnya udah menggunakan lapisan pelindung itu, apakah sudah pasti akan tidak mengalami perkaratan atau akan tetap mengalami perkaratan juga tapi nggak semua gitu. Nah, yang keduanya itu, kenapa di lingkungan yang lembab atau asam itu mempercepat terjadinya perkaratan atau korosi? Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menyimak presentasi dari kami dan terima kasih juga sudah memberikan pertanyaan. Sekarang kami akan menjawab pertanyaannya. Tetapi sepertinya nggak semua pertanyaan, nanti sisa pertanyaannya bakal kita jawab di PPT. Yang pertama dari Sairil. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Syafiq. Saya akan menjawab pertanyaan dari Syafiq. Pertanyaan itu, mengapa korosi sering terjadi pada benda logam terutama besi dan baja? Itu korosi pada logam atau besi terjadi karena reaktivitas tinggi logam ini terhadap oksigen dan udara. Lalu bisa terjadi karena kondisi lingkungan yang asam juga mempercepat korosi. Paham? Sudah terjawab? Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reva. Ya, aku menjawab pertanyaan dari Nashwa. Tadi dia nanya kenapa kalau sudah menggunakan lapisan pelindung itu sudah pasti tidak mengalami perkaratan. Menggunakan lapisan pelindung itu emang bisa membantu mencegah perkaratan, tapi tidak menjamin bebas karat sepenuhnya. Lapisan pelindung itu dapat memperlambat korosi dengan mencegah kontak langsung logam dengan udara dan air. Namun, jika lapisan tersebut rusak atau terkikis, logam bisa kembali rentan terhadap perkaratan. Terus yang kedua, kenapa lingkungan yang lembab atau asam mempercepat terjadinya korosi atau perkaratan? Lingkungan yang lembab atau asam mempercepat korosi karena kehadiran air dan oksigen. Itu membantu proses oksidasi yang menyebabkan perkaratan. Selain itu, kondisi asam meningkatkan ion A+ yang bisa mempercepat reaksi elektrokimia pada logam. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Rifki. Saya akan menjawab tadi pertanyaan dari dia. Apakah ada hubungan antara galvanic corrosion dengan sel galvanik? Tentu saja korosi galvanik dan sel galvanik memiliki hubungan. Pertama, korosi galvanik terjadi ketika dua logam yang berbeda dengan potensi elektrokimia yang berbeda bersentuhan dengan adanya elektrolit. Kedua, sel galvanik itu membutuhkan 4 elemen agar korosi dapat terjadi, yaitu anoda, katoda, elektrolit, dan jalur arus balik. Jadi memiliki hubungan. Apakah sudah terjawab? Masih mulai. Sudah lanjut oleh Agnes. Saya mau menjawab pertanyaannya Angela tadi, mengapa logam yang mengalami korosi cenderung kembali ke bentuk senyawa asal dalam. Terus selain magnesium, apa saja yang dapat digunakan sebagai pelindung besi terhadap korosi dengan metode perlindungan korosi? Logam itu kenapa kembali ke senyawa? Kenapa kembali ke senyawa asal? Karena mereka itu lebih stabil secara kimiawi, kayak besi yang terkorosi menjadi besi oksida atau karat. Terus selain magnesium ada beberapa metode pelindung untuk terhadap korosi itu kayak galvansi, lapisan aluminium, anoda korban, zinc atau aluminium, terus proteksi katodik. Itu kenapa yang bikin enggak logam-logamnya yang buat perlindungan katodik itu kenapa yang dipilih
yang tadi disebutin? Karena emang itu udah mulai putih semuanya. Magnesium. Badan gua anget, Cok. Sambil nunggu Agnes ini aku dulu. Ya, oke. Aku bakal jawab pertanyaan kelompoknya Rara. Tadi itu pertanyaannya bagaimana kita bisa mengembangkan metode pencegahan korosi. Iya belum, ulang. Jadi aku mau jawab pertanyaannya Rara atau kelompok 2. Pertanyaannya itu bagaimana kita bisa mengembangkan metode pencegahan korosi yang lebih ramah lingkungan untuk menggantikan inhibitor korosi berbasis kromium yang beracun. Caranya itu sebenarnya ada banyak. Ini aku bakal sebutinnya beberapa doang. Yang pertama itu dengan penggunaan bahan nabati penggunaan bahan nabati. Kan kalau misalnya bahan yang beracun tadi tuh atau inhibitor korosinya itu tuh berupa ekstrak tumbuhan, minyak atsiri atau senyawa alami lainnya. Nah, kalau misalnya mau mencegah itu dengan menggunakan zat seperti ekstrak daun teh, daun limba, dan minyak biji yang mengandung senyawa antioksidan yang efektif dalam mengurangi laju korosi. Terus yang kedua itu dengan penggunaan nanomaterial yang ramah lingkungan. Nanomaterial yang ramah lingkungan ini terus yang dapat membentuk lapisan yang rata dan tahan lama tanpa beracun. Jadi nanomaterial itu dia tuh tidak beracun. Nah, tapi bisa juga dengan cara mengombinasikan nanomaterial dengan bahan alami lainnya yang nantinya akan memberikan hasil yang lebih optimal. Terus yang ketiga itu dengan metode elektrokimia ramah lingkungan. Nah, proteksi katodik dan anodisasi ini tanpa bahan beracun itu bisa menjadi alternatif dalam mencegah korosi tadi. Nah, metode elektrokimianya ini dapat memberikan lapisan perlindungan pada permukaan logam. Misalnya itu contohnya anodisasi berbasis ion tanpa kromium atau pelapisan dengan bahan alami. Pokoknya intinya tuh dengan bahan alami itu juga bisa membantu mencegah pencegahan korosi yang lebih ramah lingkungan. Terima kasih. Selanjutnya saya mau jawab pertanyaan Oda. Baik, saya menjawab pertanyaan yaitu pada suhu berapa dapat mempercepat korosi. Jadi jawabannya korosi cenderung lebih cepat terjadi pada suhu tinggi. Peningkatan suhu biasanya mempercepat laju reaksi kimia. Tapi di sini belum tahu suhu pasti yang mempercepat korosi. Di sini tertulis cuma 30 derajat sampai 40 derajat Celcius. Dan aku mau nyelesain pertanyaan Amel tadi, kenapa metode-metode itu? Karena metode-metode itu tuh perlindungan korosi digunakan karena mereka mencegah kontak langsung sama besi dengan air. Terima kasih Amel. Oke, kayaknya masih ada beberapa pertanyaan tadi yang masih belum terjawab. Nanti bakal kita jawab di PPT. Lanjut kita dari kelompok data. Saya Budi dari sebagai perwakilan dari kelompok 2. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kelompok 1 telah memberikan materi dengan sangat baik. Cuma menurut kami lebih baik lagi kalau misalkan tadi penjelasan dari materinya itu lebih detail. Kayak saya ambil contoh dari upaya pencegahan korosi, itu kan ada caranya itu menambah plastik ya. Itu menurut saya kurang dijelasin kenapa plastik itu bisa membantu mencegah korosi gitu.
Untuk PPT-nya udah bagus, kelihatan juga semuanya. Udah itu aja. Saya Alisa Sayani, perwakilan dari kelompok 3. Untuk saran saya tuh PPT itu udah bagus, untuk penjelasannya juga mudah dipahami. Sama tadi sih sama saat penjelasan tentang materinya Reva yang tentang apa? Upaya pencegahan itu kurang, cuman penjelasannya kurang detail. Terima kasih. Saya Salsabila Mahfud dari kelompok 4. Untuk PPT-nya itu udah bagus, dapat dibaca dan sudah jelas juga, dan untuk pembawaan materinya juga sudah cukup bagus. Ya, cuman tadi ada beberapa yang masih terbata-bata dan dalam menjelaskan materinya, tapi overall udah bagus. Terima kasih. Mungkin kritiknya suaranya kurang lantang, beberapa kurang lantang, jadi serasa kayak nggak ada yang presentasi, dan masih ada beberapa anggota yang membaca. Nah, saja. Oh iya. Mau ulang? Ya udah ulang. Langsung ngomong ya. Nama saya Farel Narga Farzin dari kelompok 5. Sedikit kritik dari saya, suaranya kurang lantang dan masih ada beberapa anggota yang membaca. Dah, itu aja. Makasih. Ini siapa? Saya Fatimah Zahra, perwakilan dari kelompok 6. Untuk PPT-nya sudah bagus, materinya sudah menguasai semuanya dan saya mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davin Zaki Yasin dari wakilin kelompok 7. PPT-nya udah bagus, semuanya udah bagus. Cuman ada kritiknya nih. Yang pertama, terlalu banyak baca materi. Yang kedua, melihat PPT. Yang ketiga, kurang detail ngejelasinnya. Yang keempat, udah itu aja. Terima kasih. Bikin ngantuk. Jadi aku Nadia, perwakilan dari kelompok 8, izin memberi saran dan kritik. Buat yang menjelasin materi terlalu banyak jeda-jeda, ada yang banyak jeda-jedanya. Terus penataan katanya mungkin kurang tepat sehingga susah untuk dipahami. Dan kalau PPT ada yang materinya terlalu banyak teksnya. Oke. Selanjutnya kita bakal memberi tanggapan dari kritik dan saran mulai dari Khairil. Sebelumnya, terima kasih untuk yang sudah memberi kritik dan sarannya. Semoga kita bisa lebih baik lagi dalam menjelaskan materi dan tidak terlalu banyak membaca PPT-nya. Sekian, terima kasih. Sebelumnya makasih banget buat kritik saran-sarannya. Terus kedepannya juga mungkin aku nggak bakal baca PPT lagi. Terus tadi tuh ngeblank, terus kurang penjelasan. Maafin banget. Sebelumnya terima kasih banyak untuk yang udah merhatiin. Kalau tadi ada banyak yang mungkin kurang-kurangnya, kita bakal dievaluasi lebih baik lagi. Udah dulu. Teman-teman yang lebih kritik saran, kedepannya kita usahain buat bantu aku sama dan bersaran. Terima kasih semua. Sebelumnya makasih semua buat kritik dan sarannya. Aku izin nanggapin mulai dari PPT. Makasih juga udah di ini mungkin ada yang masih kebanyakan
mungkin itu salah orang itu sendiri, kayak sebaiknya dia sadar diri gitu temennya lagi presentasi tapi dia malah nggak bisa nahan nyambung. Terus habis itu ya mungkin kalian merasa mungkin juga karena kita materi doang, nggak ada yang kayak penjelasan yang lebih kayak nggak ada yang apa ya gitu deh, nggak ada contoh soal dan segala macamnya karena cuma materi doang. Terus sama intinya kita mohon maaf atas kesalahan yang sudah terjadi selama presentasi. Semoga bisa kita evaluasi dan perbaiki di kesempatan selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok berakhir. Semoga semua materi dari awal presentasi sampai hari ini bisa berguna buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.